Oke, jadi mata kuliah kita ini analisa dan desain berorientasi objek ya. Berarti bagi mahasiswa 2019 ini angkatan semester ketiga ya. Iya Pak. Ya Pak. Nah, ini di portal lagi kendala ya. Jadi nggak bisa, ada yang bisa login dengan berbagai keterbatasan dan biasanya lambat ya. Nah, saya cek di situ pesertanya ada 30-an sih harusnya. Cuma di Google Classroom yang barusan saya buat itu baru ada pesertanya itu kayaknya ada 20-an deh tadi. Jadi mungkin ada beberapa yang belum masuk nih, teman-teman yang lain baru 24. Jadi mungkin kalau ada teman yang belum masuk bisa di infoin ya. Oke, kemudian setelah berhasil masuk ke Google Classroom, nanti dalam satu semester ini kemungkinan kita pakai Google Classroom ya. Nanti saya posting tugas, termasuk juga materi perkuliahannya atau tugas-tugas biasanya seringnya kita set posting di sini. Kemudian nanti juga ada beberapa project ya di mata kuliah ini. Oke, saya mulai aja deh buka materi kita kali ini dulu. Di screen kelihatan ya? Kelihatan, Iya, kelihatan Pak. Oke, kita pengenalan dulu. Ini email dan nomor HP ya. Mungkin nomor HP udah ada karena kita sudah masuk ke dalam grup juga di WA. Kemudian matkul yang saya ajar ini kurang lebih ada 8 ganjil genap ya. Beda-beda nih. Satu lagi basis data belum ada nih. Harusnya ada basis data. Jadi ada web. Mungkin kemarin ada yang ketemu saya di mata kuliah web programming. Kemudian di statistika juga ya, ada beberapa juga yang tadi ketemu sudah pernah saya ajar. Kemudian nanti ada mata kuliah basis data lanjut ya, ini biasanya semester 5 kalau nggak salah ya, atau 6 ya, saya lupa nih. Kemudian multimedia, ini semester sekarang teman saya nggak kebagian ngajar multimedia. Kemudian Jarkom juga semester ini ya, mata kuliah Jarkom, jaringan komputer. Kemudian matkul routing switching juga lanjutan dari Jarkom. Itu peminatan ya, peminatan jaringan. Kemudian XML programming ya, ini juga semester sekarang. Nanti semester 7 kalau nggak salah ya, kalian belajar XML programming. Kemudian yang sekarang ini adalah analisa dan desain objek ya. Nah, untuk komponen penilaian ini seperti ini ya, nilai UTS dan UAS sama, persentasenya 30%. Kemudian untuk tugas itu 20 dan kehadiran itu 20%. Kemudian nanti ada project akhir di pertemuan, biasanya pertemuan 12 ya. Pertemuan 12 itu biasanya mulai project akhir ya, presentasi. Kemudian bukunya ini Object Oriented Software Engineering Practical Software Development Using UML in Java. Ini edisi kedua dari si Timothy ya. Nanti bisa kalian cari ininya, bukunya. Nah, untuk final project ini untuk kelompoknya 3 orang ya. Satu kelompok itu maksimal 3 orang. Kemudian topiknya apa? Topiknya adalah kita mengevaluasi atau menganalisa rule atau flow bisnis dari sebuah, bisa juga dia toko online atau bisa juga misalnya
apa namanya, sebuah layanan gitu ya, layanan online, jasa dan seterusnya. Nah, nanti kita analisa bagaimana prosesnya. Nah, ini detailnya ini akan saya bahas di pertemuan setelah UTS ya. Jadi untuk saat ini mulai ancang-ancang siapa temannya yang mau bergabung di satu kelompok ya. Ini paling nggak satu kelompok tuh 3 orang maksimal. Kalau kurang boleh nggak? Boleh. Misalnya mau ada yang 2 orang boleh. Atau mungkin mau sendiri boleh, silakan. Ya. Nah, ini presentasinya dilakukan di pertemuan ke-12 dan ke-14. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan. Oh iya, untuk kelas ini ketuanya siapa? Nanti tolong di ini ya. Siapa ketuanya? Trisna, Pak. Siapa? Trisna. Iya, Di grup ada ya? ada, Pak. Oke. Nah, apa sih mata kuliah analisa dan desain berorientasi objek ini? Ya, mungkin kalian ada yang tanya-tanya nih. Kenapa sih kita belajar menganalisa gitu ya? Kayak tujuan kita mungkin dulu masuk di IT ini mau jadi, misalnya ada yang jadi programmer gitu ya, atau mungkin mau jadi apa ya, database misalnya, engineer misalnya ya. Tapi kenapa kita harus belajar analisa ini, analisa objek ya. Nah ya, yang pertama itu adalah tujuannya ya, kita paham alur atau proses dari sebuah masalah. Nah, ini yang penting ya. Jadi permasalahan itu kita cari jalan keluarnya, atau kita carikan problem solvingnya ya, jalan keluar dari sebuah permasalahan, sebuah proses ya. Ini kita belum ngomongin dengan adanya software ya, tapi dari sisi masalah dulu. Jadi ketemu masalah, maka kita cari jalan keluarnya ya. Makanya sebenarnya ilmu menganalisa desain analisa ini sebenarnya ilmu yang bisa kita gunakan baik itu di dalam software engineering sendiri ataupun di luar software ya. Misalnya dari sisi ya apapun lah, misalnya dari sisi keorganisasian atau dari sisi unit-unit di luar pengembangan sistem ya, organisasi masyarakat atau mungkin yang sosial gitu ya. Nah, ini sebenarnya analisa dan desain ini kita bisa gunakan. Jadi sebenarnya cakupan ilmu ini luas sih gitu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita menganalisa masalah. Yang pertama tuh kita bisa tahu permasalahan, kemudian kita menganalisa masalahnya untuk kita carikan jalan keluarnya. Ya. Nah, cuman untuk kasus kita di sini ya adalah masalah yang akan dicarikan jalan keluarnya dengan sebuah piranti lunak ya, atau software ya, dengan pendekatan konsep object oriented ya. Mungkin kalian ada yang baru dengar nih kata-kata object oriented. Apa sih object oriented gitu ya. Nah, nanti di semester mungkin ada yang belajar algoritma pemrograman, ada istilah kenal object oriented ya, itu mungkin sudah ada yang tahu gitu, atau mungkin ada yang dulu pernah ngambil di SMK-nya misalnya belajar Java misalnya ya, itu juga mungkin sudah paham sedikit mengenai konsep object oriented ya. Saya nggak bahas dalamnya dulu ya, nanti kalian takutnya bingung duluan ya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menghasilkan dokumentasi dari RPL ya, atau rekayasa piranti lunak, berbasiskan dari orientasi objek yang tadi ya, menggunakan skema UML ya, Unified Modeling Language ya. Ini UML ini bisa dibilang sih standar ya, standarisasi dari dokumentasi sebuah software. Jadi kalian misalnya bekerja dimanapun ya, di perusahaan apapun ya, penggunaan UML ini itu udah standar gitu ya, jadi pasti digunakan.
Jadi ada yang kerjanya mungkin yang lebih cocok di UML ini untuk desainnya itu ya mungkin bagian bisa jadi bagian project manajernya atau bagian analis sistemnya atau mungkin bagian engineering database-nya ya atau apa namanya analis database misalnya. Nah, itu juga bisa bekerja di UML. Sebenarnya UML ini yang tadi saya bilang eh, apa ya? Sebenarnya dia bukan bahasa pemrograman ya. Jadi di mata kuliah ini kita nggak belajar ngoding, kita nggak belajar scripting. Yang kita belajar itu adalah konsep desainnya, konsep alur proses kinerjanya atau kerjanya ya dengan menggunakan UML. Kemudian bisa menjelaskan dasar ya dari rekayasa piranti lunak yang berorientasi sebuah objek. Seperti itu dulu ya. Jadi paling tidak 3 tujuan ini yang menjadi landasan kenapa kita akan belajar mata kuliah desain dan analisa ini. Yang tadi yang pertama adalah menganalisa, kita mampu menganalisa, kemudian kita bisa menghasilkan dokumentasi yang standar ya yang dibutuhkan oleh industri ya baik itu software maupun yang di luar software dengan menggunakan UML tadi. Kemudian kita juga bisa menjelaskan dasar dari RPL berbasiskan dari objek ya atau berbasis objek. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, jelas Pak, jelas. Jelas Pak, jelas Pak. Kalau dulu yang belajar web ya, itu mungkin kita mungkin gini, kita back flash lagi ke belakang deh. Jauh sebelum kita join ke Unsada atau gabung ke Unsada atau mungkin kita belum kenal sama sekali bahasa pemrograman ya, baik itu PHP atau mungkin kemarin yang udah belajar web HTML atau yang sudah belajar CSS, ada yang udah belajar JavaScript. Ya, mungkin jauh sebelumnya itu kita mungkin mikirin nih kalau cara buat kayak begini gimana caranya ya mungkin standar-standar aja belajarnya kuasain aja nih satu algoritma tertentu selesai jadi gitu ya ternyata dalam sebuah ilmu komputer itu nggak sampai situ ya nggak hanya sesimpel itu ya ternyata di dalamnya itu banyak apa ya istilahnya kalau kita bilang tuh apa keilmuan yang mendukung sebuah pengembangan termasuk salah satunya nih di UML ini ya untuk mendukung apa untuk pengembangan sebuah software engineering gitu jadi itu tujuannya dari adanya si UML ini. Nah ini adalah silabus kita ya silabus dari perkuliahan kita. Nah di awal kita dari 1 sampai 6 ya atau 7 ini adalah kita membahas mengenai dasarnya dulu ya apa itu software engineering ya kemudian analisa dan desain objeknya seperti apa kemudian UML itu bagaimana apa sih UML ya kemudian objek itu apa tadi kan diomongin masalahnya ada kata-kata objek ya objek nah ini objek itu apa ini kita akan bahas dulu di awal perkuliahan sampai UTS. Nah, setelah UTS kita akan masuk ke teknisnya. Ini yang tadi ya, bagaimana cara kita mendokumentasikan sebuah permasalahan atau sebuah problem solving jalan keluar ya menggunakan UML. Ya, ada salah satunya di situ ada beberapa diagram. Jadi kalau udah ngomongin UML itu pasti ngomongin masalah diagram. Ya, ada beberapa diagram yang digunakan. Salah satunya antaranya misalnya saya angkat adalah use case, kemudian activity diagram, sequential diagram, kolaborasi diagram, kelas diagram, dan state chart diagram ya. Kemudian di dua pertemuan terakhir di finalnya ya itu kita akan membahas project ya mungkin ini yang saya bilang tadi dua project ini yang akan kita minta untuk disiapkan oleh para mahasiswa supaya nanti maksimal dalam pengerjaan project. Ini buku yang digunakan tadi ya ada 4 buku malah ya ini tambahan saja intinya sih poinnya sama ya bagaimana kita menjelaskan menganalisa sebuah masalah kemudian kita gambarkan dengan konsep UML.
Nah, kita balik lagi ke basicnya dulu ya. Jadi dalam sebuah metode desain dan analisa ya, itu sebenarnya ada 3 poin kunci dari pengembangan sebuah model ya atau metode. Yang pertama adalah metode tradisional, metode terstruktur atau prosedural, kemudian yang ketiga adalah metode object oriented atau berbasis objek ya. Yang terakhir kita kenal saat ini dalam dunia pengembangan software atau dalam dunia pemrograman itu metode yang digunakan adalah metode berorientasi objek atau object oriented ya. Nah, kita lihat di sini. Apa kalau metode tradisional bagaimana ya? Nah, ini konsepnya konsep tradisional ya atau klasik. Ya, di sini hanya ada kontrol yang sifatnya basic saja. Ya, seperti adanya urutan, kemudian ada decision, ada loop dan sistemnya sistem flowchart. Ya, kemudian hampir dimulai dengan pemikiran tentang file secara fisik ya. Jadi tidak berorientasi kepada kebutuhan informasi. Jadi kalau bisa dibilang ini tradisional ini konsepnya dia berdiri sendiri ya. Jadi kalau dulu itu sebuah bahasa pemrograman itu dibangun misalnya untuk apa ya? Misalnya untuk absensi misalnya ya udah berarti dia akan bangun sistem absensi sendiri. Nanti ada sistem penilaian, dia punya bangun sistem penilaian sendiri. Ya, jadi konsepnya konsep yang tradisional gitu, yang basic ya. Nggak ada sesuatu yang terintegrasi satu dengan yang lain gitu. Kemudian ada hubungan antara satu objek ke objek yang lain ini nggak ada ya. Jadi kita nggak ngomongin objek ya. Secara fisik hanya masalah kebutuhan dari sebuah software itu sendiri. Kayak tadi misalnya absen, ibaratnya hanya kebutuhan mungkin pencetakan absen ya, kemudian untuk rekap absen kayak gitu-gitu aja. Dia nggak ada kebutuhan keluar. Kemudian udah mulai di tahun 77 ini mulai dikembangkan lagi dengan model yang lebih terstruktur ya. Jadi di sini udah agak melihat dari sisi pandang yang logik ya. Jadi misalnya mulai lihat ketergantungan atau hubungan. Misalnya kalau absen ini pasti hubungannya sama nilai nih. Nah, jadi udah mulai kelihatan pola dari keterhubungan ya atau yang harus yang ada kemiripan gitu, yang ada hubungan gitu ya. Kemudian kalau absen ini nyambungin ke nilai misalnya atau mungkin ujian itu ke nilai juga misalnya. Jadi udah mulai sudut pandang logik ini dipakai ya. Kemudian diagram yang digunakan itu ada relasi diagram ya. Kalau kita kenal di database itu ada ERD ya, entity relational diagram, bagaimana kita bisa menggambarkan pola hubungan antara satu table dengan table yang lain. Nah, itu sebenarnya pola dari model terstruktur. Kemudian adanya normalisasi ya, normalisasi dari sebuah table ini juga dari konsep terstruktur ya. Kemudian nanti kalian belajar kalau di basis data ya untuk normalisasi. Kemudian untuk DFD ini seperti di dalam ERD tapi lebih kepada logical softwarenya itu sendiri ya. Misalnya kayak hubungan antara misalnya si bagian kasir sama mahasiswa misalnya, hubungannya bagaimana sih ya. Kemudian dia bagaimana pola pergerakannya, transisi diagramnya bagaimana, ini di DFD ya. Itu pola terstruktur ya. Ini contohnya begini. Jadi dia udah mulai lihat logiknya, udah mulai lihat ketersinggungannya ya, hubungannya. Jadi kalau invoice ke customer, kemudian ada invoice detail ya, total amount, inventory. Nah, ini masih sering banyak digunakan ya konsep relasional ini. Ya, sampai sekarang pun masih banyak yang pakai konsep relasi seperti ini. Ya. Kemudian kita kenal juga di konsep relasi tadi ada konsep normalisasi. Ini bagaimana kalau kalian saya backward sedikit, tapi saya nggak dalemin, khawatirnya lama ya. Intinya di normalisasi ini bagaimana kita membangun sebuah table itu bisa kita lebih kerucutkan atau lebih spesifikkan. Misalnya gimana? Misalnya kita punya table yang sifatnya general, misalnya kayak manusia itu kan general ya. Kita nggak bisa kan semuanya dijadikan table manusia isinya apa? Gender misalnya, kemudian apa lagi? Nama misalnya. Alamat kayak gitu kan terlalu general ya.
Nah, kita bisa spesifikkan. Ini namanya normalisasi. Tujuan normalisasi ini adalah kita untuk mendapatkan tabel yang spesifik. Kayak tadi misalnya manusia tadi kan normal nih, general. Kita spesifikkan ya. Misalnya menjadi mahasiswa aja misalnya. Gitu ya. Jadi contohnya gitu. Jadi manusia yang sifatnya general kita spesifikkan hanya manusia. Kemudian mau spesifikkan lagi dosen, mau spesifikkan lagi misalnya karyawan misalnya. Spesifikkan lagi misalnya pejabat misalnya kayak gitu. Jadi dia lebih spesifik. Nah, tujuan normalisasi sebenarnya seperti itu. Ya, ini ada beberapa normalisasi ya level, istilahnya ini namanya level ya, level normalisasi. Level 1 atau first NF, second NF ya. NF itu normal ya, normal form, F itu form. Ya, first NF normal form gitu. Second normal form ya. Third normal form, kemudian BCNF ya. Nah, ini BCNF ini boycott apa gitu namanya, ada istilahnya. Cuman rata-rata kita hanya main di level 3 aja udah cukup ya. Ini enggak kita sampai ke bawah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini aktivitas dari breakdown ukuran project. Ya, kalau kita lihat kalau dulu orang mikirnya gini. Project yang kecil itu project yang paling tidak mengandung baris sampai 2500 line. Ya, ini paradigma dulu. Ini project besar atau kecil itu tergantung kepada jumlah kode atau jumlah baris kode. Ya, jadi semakin besar project itu semakin baris kodenya itu semakin banyak. Kayak contohnya 500.000 line ini kategorinya large project ya. Nah, kalau sekarang itu kayaknya lebih, maksudnya tidak dilihat hanya dari line code aja ya, tapi dari sisi kompleksitas pekerjaan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di aktivitas breakdown of size ya, di project yang kecil atau small project ini presentasi yang terbesar itu masih main di dalam codingnya ya, atau code atau debugging ya, bisa coding atau mungkin debugging dari kode yang bermasalah, misalnya masih ketemu error dia ngedebug dan seterusnya. Itu presentasi dalam seluruh project itu hanya 25% atau tertinggi ya. Sisanya akan dibagi kepada detail design, unit test, kemudian integrasi, dan desain dan sistem test. Jadi small project itu bisa dibilang di level desain dan arsitektur itu kecil ya, hanya 10% ya. Tapi kalau kita lihat di project large atau large project di mana aktivitas arsitektur dan desain itu mengandung 30% porsinya ya. Kalau kita bilang itu cukup besar ya. Jadi desain itu cukup besar. Kenapa? Karena last project pasti butuh integrasi ya, yang dimana kalau udah namanya integrasi itu pasti mau tidak mau konsep atau desain itu harus jelas atau harus istilahnya nggak boleh salah gitu ya. Salah pun dia harus ya nggak banyak-banyak gitu, nggak mayor ya, minor saja. Tapi kalau udah desainnya salah ya di last project itu akan mengakibatkan kegagalan dari project itu sendiri. Ini yang penting ya. Kalau small project mungkin kesalahan desain yang nggak jadi masalah, mungkin hanya sistem keuangan misalnya ya, di bagian keuangan aja, unit keuangan ya, salah desain ya diperbaikin ya, karena sedikit kecil projectnya. Atau mungkin yang paling gampang misalnya keuangan rumah tangga misalnya, itu kan skala kecil ya, hanya keluarga aja gitu kan istilahnya, nggak besar. Tapi kalau udah large project misalnya Kementerian Keuangan misalnya, udah ada di situ, ada pajak di situ, ada impor misalnya, di situ ada banyak turunan pajaknya misalnya ya, itu akan mengandung permasalahan tersendiri kalau desain projectnya atau desain arsitekturnya itu tidak sesuai atau tidak benar. Makanya porsinya 30% ya. Kemudian detail desain, nah sudah desain didetailkan lagi itu 20% nilainya, hampir sama dengan small project ya. Tapi itu kalau kita bilang itu udah 30 ditambah 20 ya, istilahnya udah 50% sendiri tuh untuk main di desain. Jadi kalau bisa dibilang 50% project itu tergantung dari bagaimana kita mendesain sebuah problem solving tadi,
Nah, makanya dibilang jadi nggak mudah ya bagaimana membuat sebuah desain. Mungkin sebagian orang merasa mudah nih gambar gini aja masa nggak bisa gitu ya. Tapi kalau gambarnya salah dan proyeknya sudah berjalan, nah itu yang disalahkan pertama kali itu adalah si bagian analisnya itu. Ya, analisnya itu akan disalahkan karena apa? Karena salah melakukan proses desain atau analisa sebuah masalah. Nah, jadi itu yang jadi catatan ya. Makanya di sini dibilang mengapa perlu membuat rencana gambar yang jelas dalam sebuah membuat software itu kalau kita di proporsi persentasenya karena dia mencakup 50% sendiri ya dari seluruh project. Nah, ini menjadi catatan sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang lain ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Udah ya. Tidak, Pak. Oh, sejauh ini enggak, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, ada yang baru cuy. Kemudian selanjutnya adalah object oriented ya. Tadi ngomongin object oriented terus ya. Apa sih object oriented? Ya, kemarin kita ngomongin di matkul web mungkin beberapa teman-teman masih belum tahu gitu ada object oriented gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat itu sangat berpengaruh banget ya. Bentar, saya jam. Ada pulang jam berapa? 10 menit lagi. Oke, nah, ya object oriented OOP ini kalau dalam konsep desainnya ini namanya object oriented design ya. Sebenarnya namanya aja sih yang berubah ya, OOAD atau OOD atau digabung sih, ada beberapa yang bilang object oriented design and analysis gitu, ada yang digabung OOAD, analysis and design OOAD. Tapi ada yang dipisah aja yang object oriented design dan OOA, object oriented analysis. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan model relationship ya. Tadi kita kenal model model terstruktur ya. Itu ada konsep relasi. Nah, di dalam sini juga sama ya. Ini hubungannya terkait dengan relasi di object oriented ini. Nah, yang harus dicatatkan adalah bagaimana kita menggunakan notasi ya. Ini seringkali dalam menuliskan notasi seringkali banyak mahasiswa yang hanya menduga ya atau istilahnya mencoba-coba gitu. Nah, seringkali pada saat penulisan karya ilmiah misalnya kayak skripsi itu banyak notasi-notasi yang salah ya dalam penggunaannya, dalam arti kata tidak standar ya, misalnya untuk start point itu dia menggunakan notasi yang berbeda dari yang ditetapkan. Nah, itu menjadi salah ya. Kenapa? Karena ya nggak standar ya, istilahnya kalau kita paling gampang misalnya kayak rambu-rambu lah ya, kalau rambu-rambu berhenti stop itu kan pasti S kemudian diconteng kan. Nah, nggak mungkin kita untuk stop itu mungkin ditulisnya stop di garis hilang stop gitu, meskipun sama tujuannya stop tapi secara notasi itu berbeda ya, nggak standar ya. Itu harus menjadi perhatian kita ya supaya notasi itu standar ya. Kemudian makin banyak organisasi saat ini yang mengimplementasikan metode object oriented ya di dalam dunia pemrograman sekarang atau coding ya atau apapun itu ya. Skema atau konsep metode object oriented ini udah menjadi hal yang wajib ya atau yang lumrah. Bahkan kalau kita nggak mengenal object oriented ini menjadi nilai yang kurang baik ya pada saat nanti kita dilakukan wawancara misalnya, pada saat nanti udah mau kerja tanya object oriented apa ya, kita nggak tahu. Nah, itu menjadi catatan yang kurang baik ya, langsung mungkin nilainya akan berkurang
Nah, jadi poin object oriented ini sekarang sudah harus kita kuasai. Nah, ini metode object oriented berdasarkan dari UML ya, atau skema atau desain analisnya. Ada dari Boch ya, Code Jordan, Saylor-Meller, Object Modeling Technique, Nasir Schneiderman, Genjes. Nah, ini nanti kalian baca aja. Karena beda setiap metode object oriented berdasarkan dari si Boch, kemudian Saylor-Meller ini notasinya beda ya. Notasi dari setiap prosesnya itu berbeda. Tetapi secara konsep sama. Misalnya ini, ada 3 konsep utama dalam object oriented itu. Yang pertama itu adalah enkapsulasi, kemudian yang kedua adalah polymorphism, dan yang ketiga itu adalah inheritance. Nah, 3 konsep objek ini akan selalu diulang-ulang kalau kalian ketemu bahasa pemrograman atau mata kuliah ya, mata kuliah objek. Pasti ngomonginnya nggak jauh-jauh dari ini. Enkapsulasi, polymorphism, dan inheritance. Nah, catat itu ya. Konsep 3 poin ini yang menjadi dasar utama bedanya object oriented dengan bahasa struktural atau prosedural yang kita ngomongin tadi di relationship, di bahasa relasional ya. Nah, ini konsepnya dari 3 ini. Nah, udah habis tuh. Nah, yang 3 konsep ini nggak usah kita belajarin sekarang. Kalian paling nggak tahu dulu ya. Tahu dulu konsepnya. Ada enkapsulasi, ada polymorphism, ada inheritance. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Dan ini adalah tugas pertama kalian. Ya. Ini nanti saya tulis aja di dalam Google Classroom. Nanti kalian kerjakan ya tugasnya, dan saya akan kasih deadline di sana. Ya, sesuai sama per hari ini ya. Biasanya H-1 tugas itu dikumpulkan. Jadi paling lambat di minggu depan, di hari Senin berarti ya. Seperti itu. Nanti saya posting di Google Classroom ininya untuk tugas. Baik, sampai sini ada pertanyaan untuk pengantar kita? Ini udah 30 orang ya yang hadir ya di sini. Absennya udah semua belum tadi? Ini berapa orang? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan ya? Pak, mau nanya dong Pak. Boleh, silakan. Itu dikerjainnya ditulis apa langsung ke Word-nya aja gitu? Yang tugas ini? Iya. Ditulis aja, ditulis di foto. Oh, ditulis. Ya, Oke, di siap. foto ya. Siap. Nanya dong Pak, Ya, silakan. itu ntar tugasnya dikirim via apa ya Pak? Google Classroom. Oh, dari Google Classroom ya Pak? Ya, langsung dari sana aja nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Thank you, Pak. Makanya tadi saya bilang kalau yang belum join di Google Classroom harap join segera ya, karena nanti tugas-tugas saya akan posting di sana. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi
saya akhiri saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya di WA ya, WA grup atau di Google Classroom boleh. Ya, siapa? Oke, Pak. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, makasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bang. kasih, Ya, Pak. sama. Pak. Sip. Pak. Makasih, Pak.